Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kesempatan majelis ta'lim kita siang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan, kebaikan, nikmat kesempatan dan kesehatan dan berbagai nikmat lainnya. Semoga nikmat-nikmat itu dilanggengkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Kajian kita di kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid karya Fadilat Al-Alamah Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Muhammad Ali Syekh Hafizahullah Ta'ala. Masih di mukadimah kitab Tauhid ini pada ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Isra ayat 23, yang mana penjelasan penulis ya dari ayat ini berisi 18 faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari rangkaian ayat-ayatnya. Di surat Al-Isra 23, silahkan dibuka Al-Qur'annya supaya kita bisa mentadaburinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada
kedua orang tua ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada mereka perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, Rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Penulis menyampaikan bahwa ayat ini sebagai permulaan dari rangkaian ayat-ayatnya, dimulai dari ayat ke-23 sampai ayat 39. Kalimat wa qadha rabbuka ini berisi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, berisi perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu ahli tafsir menyebut dengan wasiat. Jadi lafaz qadha diartikan dengan amara wa wassa, perintah dan wasiat. Berisi 18 perintah dan wasiat dari Allah Tabaraka wa taala pada umat manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan perintah yang pertama dan utama, wasiat yang pertama dan utama dari rangkaian wasiat-wasiat ini adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah, beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Artinya apa? Bahwa perintah, ketetapan dan wasiat yang pertama dan utama untuk kita junjung setinggi-tingginya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang menggandengkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua sesudah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita di kitab Al-Isbah itu menyebutkan bahwa yang pertama dan utama kita menunaikan hak Allah. Apa hak Allah itu? Ibadah. Apa hak Allah itu? Tauhid. Baru kemudian kita menunaikan hak hamba-hamba Allah yang lain. Di antara hamba-hamba Allah yang lain, yang paling utama untuk kita tunaikan haknya adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis sahih mereka. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW bertanya tentang, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapa manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan sebaik-baiknya? Maka dia mengatakan ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Siapa lagi? Baru abuka, bapakmu. 3 kali di situ disebut hak seorang ibu, baru kemudian hak seorang bapak. Dalam hadis yang lain ada seorang
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk ikut berjihad fisabilillah, berperang. Nabi bertanya, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Yang mengatakan masih. Kalau gitu berjihadlah, berbuat baiklah kepada keduanya, termasuk jihad fisabilillah. Kemarin di Ramadan kita masih ingat mungkin hadis Jibril. Satu dari 3 doa Jibril yang diperintahkan kepada Nabi SAW untuk mengaminkannya. Apa? Wailul lirrajuli adraka abawaihi au ahadahuma lam yadkhulanil jannah. Celaka, merugi, sengsara seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam usia lanjut, dalam pemeliharaannya, tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Qul amin faqultu amin. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua bagian daripada ibadah yang utama. Apa model atau bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang tua disebutkan dalam rincian ayat ini? Ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, berarti itu yang pertama. Kembali kita bahasanya itu mengurus lah, kalau yang lebih halus, bukan memelihara ya, mengurus yang lebih halus itu. Mengurus, kalau orang Jawa bilang apa? Ngopeni. Orang Jawa bilang tuh ngopeni. Ngurus orang tua yang sudah lanjut usia. Bukan dimasukkan di panti jompo, bukan dibikinkan villa di kampung, misalnya hidup berdua, misalnya, bukan, diurus, hidup sama kita. Apalagi kita anak laki. Wajib itu anak laki itu. Ngurus orang tua itu wajib. Setiap kita adalah anak, punya orang tua. Kalau kita ingin anak-anak kita berbakti pada kita dulu bakti kepada kedua orang tua kita. Begitu. Sunatullahnya seperti itu. Begitu. Ya. Karena memang ada hadis Nabi SAW. Ada kisahnya tuh ketika seorang anak mencambuk bapaknya. Kaget itu semua orang, ini gimana anak cambuk bapaknya ini? Ya, untuk giling gandum itu. Lalu orang-orang bercerita, ternyata dulu si bapak itu juga suka nyambukin orang tuanya. Sunatullah memang. Ya, berganti itu. Nah, jadi bukan seperti apa yang terjadi ya di negara-negara barat yang kata negara maju. Gimana keadaan orang-orang jompo itu, orang-orang tua jompo itu? Masukkan ke panti dan lain sebagainya. Tidak diurus oleh anaknya. Jadi yang pertama, mengurus mereka ketika ya mereka sudah lanjut usia. Sekarang pun demikian. Terkadang ya alhamdulillah Allah berikan pekerjaan ke kita, kelaparan rezeki ke kita. Kewajiban untuk mengurus orang tua. Kaidahnya apa? Anta wa maluka li abika. Itu kaidahnya. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi sesungguhnya apa yang kita punya saat ini punya orang tua. Jadi kalau orang tua butuh minta segala macam, punya bapak, punya orang tua. Nggak usah hitung-hitungan sama orang tua. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Itu kaidahnya. Nah, sehingga kita nggak sayang ngurus orang tua dengan cara seperti itu. Ya, kalau kita paham kaidah itu, kita nggak akan sayang. Ya, ngurus, dan kita nggak akan merasa berat ngurus orang tua. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kawannya perkataan ini membantah perintah. Kalimat itu ya disebut dengan kalimat bantahan, cuek, acuh, gitu ya. Perkataan yang menyakitkan, perkataan yang kasar, ya. Tidak menuruti perintahnya, tidak menuruti apa yang diinginkannya. Selama itu bukan satu maksiat,
baik-baik saja dan kita bisa mengerjakannya, kita mampu mengerjakannya, tidak boleh kita membantah. Kalau toh harus menunda, maka dengan cara yang baik. Yang terkadang bentrok itu keinginan mereka, tidak tahu kita punya kesibukan, kita ada keperluan, kita ada kepentingan segala macam. Nah, orang tua, ini harus dikompromikan dengan cara yang baik. Ya, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan, ya, sehingga mereka terucap kalimat-kalimat yang menyedihkan. Janganlah engkau membentak mereka. Ini hak nih. Ya, bagaimana birrul walidain ini? Ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima. Ya, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Ini semua hak orang tua. Ya. Saya menasihati anak-anak tuh begitu di pesantren itu. Kalau antum ingin sukses dunia akhirat, ya berbakti pada orang tua. Ya, salah satu bentuk berbakti pada orang tua belajar sungguh-sungguh di pesantren. Saya sampaikan seperti itu. Oke lah misalnya, ya guru kalian, ustadz kalian, ya dianggap orang lain misalnya, tidak terlalu kalian pedulikan, tapi lihat orang tua. Ya. Saya nasihati seperti itu. Lihat orang tua kalian. Ya, bersyukurlah. Ya, kita masih ada kesempatan untuk meraih surganya Allah dengan berbakti pada orang tua. Ya, bersyukur itu. Ya, jangan sampai merugi. Ya, mumpung masih ada orang tua ini. Begitu ya. Kemudian waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Anda rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Kita setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun ilmu yang kita punya, sepanjang apapun gelar yang ada pada kita, tetap saja di depan orang tua sebagai anak. Ya, merendah. Itu maksudnya. Tetap saja sebagai anak di depan orang tua. Penghasilan kita yang luar biasa, kedudukan jabatan kita yang luar biasa, gelar kita yang luar biasa, tetap saja di depan orang tua sebagai anak. Ya. Yang wajib kita merendah, cium tangan, merendah dan sebagaimana orang tua. Ya. Kemudian doa. Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan semasa hidup mereka, apalagi sesudah wafatnya mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa itu tuh. Tak boleh ditinggal. Sujud. Ketika sujud kita sudah subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, baca doa tadi. Dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, saya bilang doa sama anak-anak itu, doa itu dua yang enggak boleh kalian tinggal. Ini yang pertama, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Yang lain enggak perlu tanda kutip. Udah semua masuk di situ semua. Apalagi mau dibutuhin? Memang Allah enggak tahu kebutuhan kita. Ya, enggak usah kita minta juga Allah tahu kebutuhan kita gitu ya. Jadi nggak usah dirinci, kadang-kadang minta sama Allah tuh dirinci pengen ini, ya. Yang mobil mereknya, tahunnya, cc-nya, sekarang dirinci gimana? Nggak usah dirinci. Allah tahu kebutuhan kita, gitu kan. Ya, kita ibadah taat untuk patuh kepada Allah dengan sebaik-baiknya, Allah berikan pada kita yang terbaik untuk kita, dunia kita, akhirat kita. Bahkan banyak yang Allah berikan pada kita tanpa kita memintanya. Betul enggak? Ya, tanpa kita memintanya Allah sudah berikan banyak pada kita. Ya. Sampai hari ini. Ya, ini doa ini tidak boleh ditinggal. Bentuk bakti kita kepada orang tua, baik pada saat mereka masih hidup bersama kita, apalagi ketika mereka sudah wafat. Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ajarkan anak kita sejak kecil baca itu. Tidak ada kebahagiaan kita sebagai orang tua ketika mendengar anak kita baca doa itu. Subhanallah. Itu luar biasa ini. Ya, hubungan orang tua dengan anak seperti itu harus saling mendoakan. Ajarkan pada anak-anak begitu, harus saling mendoakan. Anak minta doa ke orang tua mendoakan anaknya, itu harus begitu. Ya. Itu kebahagiaan keluarga dibangun di atas itu. Baik. Kemudian penulis menyebut di situ ada 18. Ya, rangkaiannya sampai ayat ke-39 dan banyak sekali kalau ingin kita
rincikan dari materi yang sempat terkirimkan di situ ya, sudah sudah bisa kita perhatikan, sudah bisa kita lihat yang beberapa faedah dari rangkaian ayat-ayat tersebut ya. Karena waktu yang membatasi kita tidak bisa kita bacakan seluruhnya ya. Faedahnya, ayat-ayat muhkamat yang disebutkan surat Al-Isra mengandung 18 masalah, artinya 18 faedah yang penting. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu ya adakan ilah sesembahan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan. Ya, surat Al-Isra ayat 22 ya, ayat sebelumnya. Dan diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah-masalah ini dengan firman-Nya, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Allah kepadamu. Ya. Jadi di akhir ayat ke-39-nya Allah mengatakan, zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ya, jadi ilmu, ya, hikmah di situ, keterangan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala sangat penting ya, harus kita perhatikan. Maka kita bisa simpulkan itu 18 permasalahan penting. Yang pertama, tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hal yang kedua, berbakti kepada orang tua, mencakup mengasuh mereka satu usia lanjut, tidak membantah perintah mereka, tidak berkata kasar pada mereka, mengucapkan perkataan yang lembut lagi santun, mencurahkan kasih sayang kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat, menjaga kebersihan hati dari prasangka buruk kepada mereka. Ini di antara hak-hak orang tua yang harus kita penuhi. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada karib kerabat. Yang keempat, berbuat baik kepada orang miskin. Yang kelima, menolong dan membantu orang yang kesulitan dalam perjalanan. Selanjutnya, tidak berlaku boros. Larangan berteman dengan setan. Berkata yang lembut lagi sopan ketika belum dapat memberikan bantuan. Tidak bakhil dan tidak pula berfoya-foya. Kesepuluh, menerima dengan pemberian rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. 11, larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Berikutnya, larangan mendekati perbuatan zina. 13, larangan membunuh jiwa yang diharamkan dalam syariat. 14, larangan memakan harta anak yatim. 15, menepati, menyempurnakan timbangan dan takaran. 16, larangan melakukan sesuatu terutama ibadah tanpa ilmu. 17, larangan sombong. 18, larangan berbuat kesyirikan. Jadi perintah pertama, perintah tauhid menyembah Allah. Perintah terakhir ditutup dengan menjauhi kesyirikan. Gitu. Nah, di antaranya sekian banyak ya akhlak-akhlak mulia, ya, perintah-perintah dan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala harus kita perhatikan. Ya, terutama sekali tadi di poin yang ke berapa tadi? Yang ke-16. Wala takfu ma laisa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini penting ini. Al-Isra 36. Di situ faedah yang ke-16. Ya. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu, perkataan dan perbuatan yang kita lakukan, apalagi kalau kita niatkan untuk ibadah, apalagi kalau kita berharap untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan rahmat Allah, agar dimasukkan ke dalam surganya Allah, diampuni dosa dan kesalahannya, ya, perkataan dan perbuatan itu harus didasari oleh ilmu. Yang disebut dengan ilmu adalah dalil. Kata Imam Syafi'i, innamal ilmu ma qalahu Allahu wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu apa yang Allah firmankan
dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ilmu itu adalah dalil. Ya, ini jadi kaidah nih Pak. Ya, ini jadi kaidah. Bahkan dalam qasidah berjanji itu ada salah satu bait kaidahnya itu, ya. Innamal amalu bidunil ilmi la yuqbalu. Amalan tanpa ilmu tidak akan diterima. Dalam kasidah berjanji itu salah satu bait syairnya itu kan cerita Maulid Nabi itu kan banyak sekali kan, meskipun ada beberapa bait-bait syair yang perlu dikritisi karena bersifat gulu berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di salah satu baitnya menyebutkan tadi, innamal amalu bidunil ilmi la yuqbalu. Amal tanpa ilmu dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu itu sebagai dasar, pijakan dalam kita beramal, dalam kita beribadah. Ya. Jadi kalau dikatakan ma qala Allah itu perintahnya. Wa ma qala Rasulullah itu contohnya. Nah, gampang tuh Pak, sederhana. Selalu nih saya dalam banyak kajian, ya, di mana-mana majelis dan berbagai kesempatan saya katakan begitu. Ya. Ibadah yang akan kita lakukan, atau kalau kita meniatkan itu satu ibadah, lalu kita mengharapkan dengan amalan tadi kita mendapatkan pahala, kita meniatkan dengan amalan itu Allah masukkan kita ke dalam surga, kita meniatkan dengan amalan itu dihapus dosa-dosa kesalahan kita, begitu ya, maka harus memenuhi dua kriteria tadi, adanya perintah dan adanya contoh. Perintahnya dari Allah dalam Al-Quran, contohnya dari Rasulullah SAW dalam kita melaksanakannya, teknisnya, kaifiatnya, gitu. Nggak susah kok, konsep itu nggak susah gitu. Untuk dijalankan nggak susah, nggak susah kan? Nggak susah. Wudu saja. Wudu, kita ingin wudu nih. Dengan wudu itu, ya, agar kita mendapatkan pahala, agar dihapus dosa-dosa yang kita lakukan dengan anggota-anggota badan tadi, kan begitu kan, wudu itu kan, ya. Dan agar Allah memasukkan kita dalam surganya misalnya dengan berwudu tadi, begitu, ya. Maka tadi Allah perintahkan untuk berwudu, ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-6, idza qumta ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Perintah berwudu. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu junub, hendaknya bersuci, mandi dan berwudu. Kan gitu. Perintah berwudu. Nah, kaifiatnya, contohnya, yang ngikutin Nabi SAW berwudu. Perlu nih, kalau yang mudahnya ada poster itu, sifat wudu Nabi SAW, supaya mengingatkan jamaah. Nggak apa-apa kan nempel poster di mading situ, di tempat wudu. Dilarang sama direksi. Ini apaan, poster apaan? Ada poster wudu di masjid gitu, di tempat wudu. Ini kan masjid perusahaan, bukan masjid pesantren. Gitu. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak Pak Haidar? Boleh ya? Kalau boleh tempel sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak boleh, ada flyernya, sebar ke jemaah. Nih sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Udah berbentuk poster itu, enak sekali bacanya. Terbitan Ibnu Katsir. Ya. Atau juga sama, sifat sholat Nabi. Ya. Sifat puasa Nabi. Sifat umroh dan hajinya Nabi. Banyak sekarang, sudah banyak, alhamdulillah. Poster-poster dibuat. Nah, itu menunjukkan apa bahasanya? Amal-amalan tadi hendaknya dibangun di atas contoh ilmu, perintah Allah dan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan enak Pak, enak sekali. Ketika kita mengerjakan, loh ini contohkan Nabi nih. Seakan-akan kita sudah dekat tuh. Kita mengikuti semua petunjuk Nabi, ya, gerak-gerik atau apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya, kita akan merasa kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian kita berharap syafaat beliau. Ujungnya syafaat nggak pernah, ya kan? Nggak pernah mencontoh sunnah Nabi. Gimana mau dapat syafaat? Nggak dekat sama Nabi itu. Cara makannya, cara minumnya,
Misal cara tidurnya misalnya, ya zikirnya, doanya, sholatnya, wudunya tadi, puasanya, baca Qur'annya, semua dengan mencontoh Nabi, berusaha semaksimal mungkin kita mencontoh Nabi, itu ada kedekatan kita tuh batin tuh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kita ya berharap untuk mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya menekankan poin tadi ya, poin yang tauhidnya, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu poin yang terakhir adalah menjauhi kesyirikan, dan poin tadi wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit nyimpang dikit dari ayat ini, surat Al-Isra 36. Ayat tadi Al-Isra 36 itu ada dua struktur kalimat. Satu, yang pertama strukturnya ada berbunyi wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, sampai sini. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Kalimat terakhirnya ilmu. Struktur kalimat kedua, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati akan diminta tanggung jawab semuanya. Ini struktur. Jadi struktur kalimat kedua dimulai dari pendengaran, penglihatan, hati akan diminta tanggung jawabnya. Nah, hikmahnya di situ adalah bahwa pendengaran, penglihatan, hati terkait dengan ilmu yang disampaikan di akhir kata terakhir dalam struktur kalimat yang pertama. Bahwa ketiganya sebagai wasilah litahsilil ilm, sarana-sarana untuk memperoleh ilmu. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang bisa memerankan ketiga-tiganya dengan baik, pendengarannya, penglihatan, hatinya, maka dia akan mendapatkan ilmu sempurna lengkap. Kalau hanya salah satunya saja, sepertiga. Mana yang lebih dominan dari ketiganya tergantung dalam berbagai posisi dan keadaan. Antara pendengaran, antara penglihatan, dan hati. Sebagian ulama anatomi mengatakan kenapa disebutkan pendengaran terlebih dahulu? Karena pendengaranlah yang pertama kali berfungsi dari manusia ketika dia lahir. Karenanya ada tuh riwayat-riwayat buat azan. Kenapa di azan ini? Dengar kan nih anak nih? Dengar si anak itu. Bayi itu baru. Pendengaran, fungsi yang pertama itu pendengaran. Fungsi yang kedua penglihatan. Fungsi yang ketiga baru hati. Hati itu tempatnya kompleks gitu, hati itu. Tempatnya berpikir, tempatnya merenung, tempatnya mentadaburi, tempatnya meyakini, itu tempat di hati semua itu kalimatnya. Fuad. Gitu. Ini saya sampaikan ke anak-anak itu, santri-santri itu, kalau Anda mau belajar berprestasi, pakai ketiganya. Maksimalkan peran ketiganya. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Gitu. Saling terkait. Jangan terkait. Coba ngaji. Ngaji. Kalau matanya merem, kupingnya dengar gak kira-kira? Atau sebaliknya? Kupingnya dulu ya nggak dengar, baru matanya merem. Itu duluan mana Pak? Mata sama kuping duluan mana itu kira-kira? Yang paling ya kan? Biasanya itu mata merem tuh kalau kuping udah nggak dengar. Otomatis tuh. Tapi kalau kuping masih nggak dengar, nggak bisa tuh. Mata merem juga tetap aja ya. Ya kan? Coba kalau malam dia begadang tuh. Ya kalau kupingnya masih mendengar detak jarum jam, nggak bisa tidur dia. Nggak bisa tidur, dijamin nggak bisa tidur. Kalau kuping masih dengar tuh jarum jam, nggak bisa tidur. Benar kira-kira anak-anak kos tuh tahu tuh, paham tuh. Aduh, udah lembur apa? Nggak bisa tidur gitu kan? Apalagi nungguin final champion ini. Ya misalnya, aduh, nggak bisa tidur tuh. Tapi kalau kupingnya udah ketutup, itu tidur. Karena begitulah Allah menidurkan Ashabul Kahfi. Telinganya yang ditutup sama Allah. Pendengarannya itu Ashabul Kahfi itu. Gerak segala macam itu nggak kedengeran. Coba orang yang tidur sampai ngorok itu emang kedengeran. Orang ngoroknya jangan kedengeran. Ngoroknya sendiri nggak kedengeran. Ya. Tidurnya ngorok sih. Enggak kedengeran ya.
Ya oke, oke itu sudah berbagai apa namanya penjelasan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, pencerahan dan juga ilmu. Intinya adalah pentingnya kita memperhatikan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi perintah yang pertama, wasiat yang pertama dan utama dari Allah Tabaraka wa taala untuk kita mentauhidkannya, tidak beribadah kecuali kepada Allah, lalu kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, demikian untuk secara singkatnya penjelasan kita di ayat yang ketiga ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau disampaikan dari jemaah? Monggo silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbalikan ya. Bagaimana kita menyikapi kalau memang justru dari orang tua kita yang membuang kita, Allah menyanyiakan kita. Allah. Itu apa ada kita apa kepada orang tua? Apakah memang kita harus baik juga? Iya. Kadang-kadang durhaka orang tua, gitu, bukan durhakanya anak. Itu anak orang tua yang durhaka, bukan anak yang durhaka itu. Gitu. Banyak ya sekarang banyak. Ya. Jadi orang tua yang durhaka banyak, tidak memperhatikan hak si anak gitu kan. Banyak sekali. Ya. Tetapi memang apa ya? Kan kaidahnya itu bukan keburukan dibalas dengan keburukan kan gitu ya. Nah, apalagi ini masih orang tua misalnya. Ya. Kalau dicari-cari alasan 1001 alasan tuh. Pasti punya 1001 alasan. Ya. Alasan sosial lah, alasan ekonomi lah, alasan segala macam lah, banyak alasannya. Tapi kaidah di dalam agama kita itu, ya, tidaklah kejelekan itu dibalas dengan kejelekan. Kalau toh dikatakan dia bersalah dan dia menanggung dosanya dengan sebab perbuatannya menyanyiakan si anak, durhaka terhadap hak anak, biarkanlah dia menanggung dosanya. Jangan kita ikut durhaka sama orang tua, lalu kita juga akan ikut menanggung dosa kita sendiri. Laisa waziratun wizra ukhra, tidaklah seorang berdosa menanggung dosa orang lain. Kan gitu maksudnya. Hatta orang tua dengan anak, begitu. Jadi kalau anak durhaka tadi pada kita, dan kita tahu itu, ya, menyanyiakan kita, tidak ngurus kita, tidak perhatikan kita dan segala macamnya, ya, disia-siakan. Kita berusaha untuk bangkit sebagai anak, berupaya. Ya. Jadikanlah itu sebagai dosanya dia. Jangan kita justru berbalik durhaka kepada orang tua sehingga kita menanggung dosa kita sendiri entarnya, karena kita durhaka sama orang tua. Ya. Berapa banyak misalnya, ya kondisi dan keadaan yang seperti itu antara Ibrahim dengan ayahnya, ya kan gitu kan. Dia jelas ayahnya tukang pahat berhala, penyebab berhala berarti disembah, ya karena ayahnya, bapaknya, dan bahkan diusir sama ayahnya itu, dibuang itu, diusir sampai ke hutan. Orang tua durhaka itu kan. Ya, tapi Ibrahim apa yang dia lakukan kan? Kata Ibrahim, aku akan memintakan ampunan kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu. Kan luar biasa ini. Ya enggak? Ini luar biasa. Ya, aku akan minta ampunan ya untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang untuk itu. Tapi akhirnya Allah melarang. Setelah jelas orang itu musyrik, ya mati dalam keadaan kesyirikan, kekafiran, maka tidak boleh lagi minta ampunan. Maka jika seperti itu, doa orang tua adalah hidayah. Misalnya orang tua beda agama, non-muslim. Anak mendoakan orang tua itu untuk mendapatkan hidayah. Bukan untuk diampuni, bukan. Untuk mendapatkan hidayah. Gitu. Itu dibolehkan. Ya. Karena kalau melihat dari hadis sahih tentang izin atau minta izinnya Nabi SAW kepada Allah untuk memintakan istighfar atau ampunan untuk kedua orang tuanya, kan tidak boleh kan? Kata Nabi itu, aku minta izin pada Allah untuk minta ampunan kepada kedua orang tuaku, Allah nggak mengizinkan. Tapi ketika aku minta izin untuk menziarahi kuburan mereka, aku diizinkan. Sampai sebegitunya gitu. Ya, hak orang tua meskipun dia jelek, jahat, buruk kelakuannya, kemudian sampai kepada taraf kekafiran, kesyirikan, tetap wajib untuk berbakti, berbuat baik pada orang tua. Gitu kan. Contohnya kan ada tuh surat Luqman itu, ya.
jika mereka memaksa kamu untuk mencukupikan Allah, ya, jangan kamu ikuti mereka, tapi perlakuan mereka wasahibhum fid dunya ma'rufah, pergauli mereka dengan cara yang baik. Wala tuti'hum wa in tajhar antusyrika bi syai'an misalnya fala tuti'hum wasahibhum fid dunya ma'rufah. Kalau mereka memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu enggak punya pengetahuan tentangnya, jangan ditaati. Tapi pergauli mereka dengan cara yang baik selama di dunia. Begitu ya. Ya kita berdoa, kita berharap agar orang-orang tua kita mungkin karena kebodohannya, kejahilannya, kemudian juga karena ya faktor ekonomi yang serba sulit pada saat masa-masa mereka dahulu misalnya gitu kan. Kemudian juga wawasan mereka yang terbatas dan lain sebagainya, alasan-alasan itu semoga Allah mengampuni mereka ya, dan buat kita yang Allah bukakan ya berbagai ilmu, kesempatan, rezeki dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita dan juga untuk mereka. Saya rasa itu sikap yang terbaik ya yang bisa kita lakukan gitu kan. Jadi tetap saya tidak setuju kalau bisa dikatakan anak boleh balas dendam gitu sama orang tuanya. Ya nggak boleh juga, kayak tadi kisahnya tadi tuh yang cambuk bapaknya tuh, karena dia durhaka, nggak boleh juga saya rasa gitu kan. Dia juga tetap akan berdosa kan, nggak boleh. Ya Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan, iman sekalian, ada jemaah. Oh boleh Pak. Ini orang tuanya sudah maksimal mungkin mendidik anaknya, tapi anaknya tetap durhaka sama orang tuanya. Waduh, ya. Digitak itu. Ya. Tapi dia berusaha tetap bagaimanapun dia punya tanggung jawab, takutnya malah akibat anak durhaka sama orang tuanya malah takutnya masuk neraka gitu ya. Tapi ini sudah semaksimal mungkin orang tua tersebut untuk berubah sikap anak itu menjadi baik, kemudian dia meninggal. Allah. Apakah itu tetap dia nanti dihisab dengan kondisi bertanggung jawab terhadap anak, atau memang diampuni gitu terhadap, atau bisa bukan menjadi tanggung jawabnya lagi? Iya betul ya. Iya barakallahu fiik. Ini sama kasusnya nih, Nabi Nuh dengan anaknya tuh Kan'an, ya kan? Nabi Nuh dengan putranya tuh kan, Kan'an itu yang durhaka. Ya. Kewajiban orang tua itu sepanjang jalan kan. Ya, kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah katanya. Jadi selamanya. Ya. Kan sebagian orang mengatakan sampai usia balik. Sampai dia menikah. Katanya gitu kan. Ya. Enggak. Kewajiban orang tua untuk memberikan nasihat, untuk memberikan bimbingan selamanya. Pada si anak itu selamanya. Ya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pelepas tanggung jawab orang tua terhadap anak. Maka ketika orang tua sudah maksimal menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya, maka selesai kewajibannya. Dia tidak dibebani lagi dengannya. Karena hidayah itu kan di tangan Allah. Hidayah kan nggak bisa diwariskan. Ya, orang tua anak, anak orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami misalnya, kan hidayah itu bukan warisan, tapi Allah yang berikan itu. Petunjuk itu, hidayah itu kepada setiap orang yang dikehendakinya. Nah, usaha orang tua sudah maksimal, tapi tetap saja misalnya si anak ya tidak menjadi baik begitu ya. Kewajiban orang tua selesai. Ya, jika betul-betul memang dia sudah betul-betul mendidik, memberikan nasihat, bimbingan dan sebagainya. Dan itu enggak putus-putusnya, ya. Tidak putus-putus, tidak ada batasan waktu, ya. Orang tua melakukan tanggung jawabnya enggak batasan waktu. Ya kalau dia menikah, dia bekerja, ya mungkin enggak berikan nafkahnya, karena dia sudah mulai bisa bekerja, sudah bekerja, ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kan bimbingan nasihat tadi kan terus berjalan itu. Ya, enggak boleh terputus, enggak boleh dibiarkan begitu saja. Ya meskipun dia sudah menikah dan sudah berkeluarga, terus orang tua itu sebagai bentuk pelepas tanggung jawabnya. Dan pada saat itu tidak lagi dia bertanggung jawab terhadap keadaan anak-anaknya. Ya, nah ini menjadi perhatian bagi kita semua, ya bahwa kita akan memetik hasil usaha kita. Terkadang
buah yang kita panen itu betul-betul matang, ya, masak. Terkadang juga tidak demikian, tidak sesuai dengan harapan kita, meskipun kita sudah berupaya untuk semaksimal mungkin mengurus dan merawatnya, ya. Nasallahu alaihi, karena memang sekali lagi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain usaha, doa. Allah yang membolak-bolakan hati. Selain usaha adalah doa. Lihat Nabi Ibrahim, usahanya maksimal, doa. Apa kata disebutkan di surat Az-Zumar itu? Ya. Rabbi uzdubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dalam ayat yang lain dikatakan waj'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Itu doa itu. Usaha maksimal lahiriah dan doa, ya. Karena sekali lagi tadi hidayah Allah yang berkuasa, Allah yang masukkan hidayah itu ke dalam hati seorang yang dikehendakinya, termasuk anak kita. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat saya dan bagi kita semua. Yang jelas kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang istiqamah di atas agamanya dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.